Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 22 November tahun 2023 adalah peringatan wajib Santa Cecilia, perawan martir. Berdasarkan legenda kuno, Santa Cecilia adalah seorang gadis Roma yang telah menjadi Kristen. Sejak kecil ia berikrar kepada Allah untuk hidup suci murni dan tidak menikah. Namun ketika sudah dewasa, orang tuanya mempertunangkan dia dengan Valerianus, seorang pemuda yang berhati mulia dan jujur, tetapi masih kafir. Sebagai anak yang mulai beranjak dewasa, ia cukup bijaksana menghadapi ulah orang tuanya. Ia tidak menolak permintaan kedua orang tuanya karena ia yakin Tuhan yang Maha Kuasa akan membantunya dalam niat baiknya. Ketika hari perkawinannya tiba, ia berdoa dan menyanyikan lagu-lagu rohani. Setelah menjadi seorang istri, Cecilia dengan berani berkata kepada suaminya mengenai tekadnya untuk hidup suci itu. Valerianus pun mematuhi apa yang diikrarkan oleh istrinya itu setelah melihat malaikat pelindung yang selalu menjaga Cecilia. Valerianus pun turut menjadi Kristen setelah dibaptis oleh Paus Urbanus. Kedua suami istri ini terus mempertahankan imannya di tengah penganiayaan terhadap pengikut-pengikut Kristus oleh Kekaisaran Romawi. Setelah suaminya dibunuh, Cecilia pun ikut ditangkap dan disiksa dengan berbagai macam cara. Akhirnya, ia pun meninggal sebagai seorang martir Kristus pada tahun 230. Dalam abad kelima di Roma, didirikan sebuah gereja basilik untuk menghormatinya dan devosi-devosi rakyat kemudian segera mengangkatnya sebagai pelindung paduan suara dan musik gerejawi. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab kedua Makabe, bab 7, ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 20-31. Pada waktu itu, ada 7 orang bersaudara beserta ibunya ditangkap. Dengan siksaan cambuk dan rotan, mereka dipaksa oleh Raja Antiochus Epiphanes untuk makan daging babi yang haram. Ibu itu sungguh mengagumkan secara luar biasa. Ia layak dikenang baik-baik. Ia harus menyaksikan ke-7 anaknya mati dalam tempo 1 hari saja. Namun demikian, ia tetap menanggungnya dengan tabah dan besar hati karena harapannya kepada Tuhan.
Dengan rasa hati yang luhur, ia menghibur anaknya masing-masing dalam bahasanya sendiri penuh dengan semangat hukum. Dengan semangat jantan, dikuatkannya tabiat kewanitaannya, lalu berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Aku tidak tahu bagaimana kalian muncul dalam kandunganku. Bukan akulah yang memberi kalian nafas dan hidup, atau menyusun anggota-anggota badanmu satu persatu, melainkan pencipta alam semestalah yang membentuk kelahiran manusia dan merencanakan kejadian segala sesuatunya. Dengan belas kasih, Tuhan akan memberi kembali roh dan hidup kepadamu, justru karena kini kalian memandang dirimu bukan apa-apa demi hukum-hukumnya." Adapun Raja Antiochus mengira bahwa ibu itu menghina dirinya dan ia menganggap bicaranya suatu penistaan. Anak bungsu yang masih hidup tidak hanya dibujuk dengan kata-kata, tetapi raja juga menjanjikan dengan angkat sumpah bahwa si bungsu akan dijadikannya kaya dan bahagia, asal saja ia mau meninggalkan adat istiadat nenek moyangnya. Bahkan ia akan dijadikan sahabat raja dan kepadanya akan dipercayakan pelbagai jabatan negara. Oleh karena pemuda itu tidak menghiraukannya sama sekali, maka raja memanggil ibunya dan mendesak supaya ia menasihati anaknya demi keselamatan hidupnya. Sesudah lama didesak, barulah ibu itu menyanggupi untuk meyakinkan anaknya. Kemudian ia membujuk kepada anaknya, lalu dengan mencemooh penguasa yang bengis itu, ia berkata dalam bahasanya sendiri, "Anakku, kasihanilah aku yang 9 bulan lamanya mengandungmu dan 3 tahun lamanya menyusui engkau. Aku pun sudah mengasuhmu dan membesarkanmu hingga umurmu sekarang ini dan terus memeliharamu. Aku mendesak ya anakku, tengadahlah ke langit dan ke bumi, dan kepada segala sesuatu yang kelihatan di dalamnya. Ketahuilah bahwa Allah menjadikan semuanya itu bukan dari barang yang sudah ada. Demikianlah bangsa manusia juga dijadikan. Jangan takut kepada algojo itu. Sebaliknya, hendaklah menyatakan diri sepantas kakak-kakakmu dan terimalah maut itu, supaya aku mendapat kembali engkau bersama kakak-kakakmu di masa belas kasihan kelak." Belum lagi ibu mengakhiri ucapannya, berkatalah pemuda itu, "Kalian menunggu siapa? Aku tidak akan taat kepada penetapan raja. Sebaliknya, aku taat kepada segala ketetapan Taurat yang sudah diberikan oleh Musa kepada nenek moyang kami. Tetapi baginda yang menjadi asal-usul segala malapetaka yang menimpa orang-orang Ibrani, pasti tidak akan luput dari tangan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi, orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsa itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh, dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hati yang selalu bersyukur.
Santa Cecilia, seorang wanita yang mau menyerahkan diri hanya kepada Allah. Yang paling diperhitungkannya adalah keselamatan jiwa. Ada banyak godaan yang dihadapi yang menantang dirinya. Namun, Cecilia menolak tawaran-tawaran itu dan ingin menyerahkan diri pada kehendak Tuhan. Ia siap sedia menghadapi semua keputusan asal tidak membuat dia jatuh dalam dosa. Injil menceritakan sikap Tuhan bagi setiap orang. Manusia diminta mengolah harta yang dipercayakan kepadanya. Masing-masing diberi sejumlah mina sesuai kemurahan Tuhan. Mereka mengolah pemberian Tuhan itu sesuai kemampuan. Menarik bahwa orang yang mengolah dan mendapat keuntungan diberi hadiah lipat ganda. Sayang ada yang diberi tetapi tidak mengolah mina itu. Ia simpan saja lalu mengembalikannya dengan pelbagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena iri hati kepada teman-teman yang menerima lebih dari dia sendiri, ia tidak mengolah mina itu, tetapi mengembalikan dengan pelbagai tuduhan yang menyakitkan. Memang sikap iri hati sangat berbahaya sebab hanya menimbulkan perpecahan batin. Hati yang tidak aman dan hati yang tidak tahu bersyukur akan menimbulkan tekanan batin yang pada akhirnya mendatangkan perselisihan dengan orang lain dan tekanan pada diri sendiri. Saudara-saudariku terkasih, Santa Cecilia kita peringati hari ini adalah pribadi yang tahu bersyukur. Dialah pribadi yang melihat Tuhan sebagai pusat segala-galanya, dan karena itu tidak mau berbuat sesuatu yang membuat dia jauh dari Allah. Manusia boleh berbuat apa saja, tetapi tidak boleh bertentangan dengan kekudusan yang membuat dia jauh dari Tuhan. Inilah prinsip hidup Santa Cecilia. Cecilia tidak mau terjebak dengan bujukan manusia yang hanya membuat dirinya merana, tak berdaya karena hidupnya tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Ada banyak hal yang kita hadapi di dunia ini. Ada hal-hal yang menyenangkan, tetapi tidak sedikit pula hal-hal yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Maukah kita tetap setia pada Allah? Mungkin banyak orang menderita di dunia ini, namun jangan takut, sebab ketaatan kepada Tuhan mengantar kita masuk dalam hidup ilahi. Semoga demikian. Amin.